Aku mencatat sisa-sisa mimpi di lembar yang mulai lusuh. Mimpi yang tak sempat tumbuh karena takut dan ragu. Malam datang membawa kesunyian yang lembut, mengajakku berbicara tentang hal-hal yang kutunda dulu. Di jendela lampu-lampu kota berkedip seperti penanda bahwa hidup tak menunggu siapapun untuk siap. Aku menutup mata, membiarkan waktu berbicara tentang manusia yang pernah ku benci dan ku beri maaf. Sebelum lampu padam, biarkan aku merayakan diriku. Segala salah, segala benar, segala yang pernah jatuh. Meski tak sempurna, aku tetap berani menjadi aku. Di dunia yang sering menuntut terlalu banyak tanpa perlu. Jika malam terakhirku datang, semoga ia lembut seperti angin yang tak memaksa daun untuk jatuh. Aku ingin duduk sebentar tersenyum pada hidup, karena akhirnya aku paham perjalanan inilah yang utuh. Sebelum lampu padam, biarkan aku menyebut namaku sebagai seseorang yang berusaha meski sering tersesat. Jika esok tak datang, aku tak lagi takut. Aku telah hidup cukup lama untuk berdamai dengan akhir yang mendekat. Di balik tirai beludru yang tak pernah dibuka, 5 bayangan duduk mengatur jalannya negeri. Mereka tak punya nama, tak punya wajah, hanya jari-jari panjang yang memetik nasib seperti senar usang. Sementara di luar presiden berdiri di podium kosong, berpidato mengikuti naskah yang tidak pernah ia tulis. Menteri-menteri berbaris seperti patung lilin, tersenyum kaku menunggu perintah yang tak mereka fahami. Oh, negeri ini orkes tanpa konduktor, instrumen sibuk memainkan lagu yang bukan milik mereka. Pejabat bernyanyi tanpa suara, sebab suara mereka telah dibeli jauh sebelum mereka lahir. Di ruang rapat tertinggi lampu-lampu padam sendiri.
seperti tahu siapa yang sesungguhnya berkuasa. Para pejabat duduk seperti boneka kayu, menunggu tali-tali mereka digerakkan dari balik jendela gelap. Rakyat bertanya, siapa yang mengemudi kapal ini? Tapi yang menjawab hanya ombak hitam yang membawa pesan. Nakoda hanyalah simbol, kapal ini punya tuan lain. Oh, negeri ini panggung besar penuh aktor palsu. Skripnya ditulis oleh tangan-tangan yang tak pernah terlihat. Presiden, menteri, pejabat, hanya bayang-bayang yang lupa pada tubuhnya sendiri. Kadang malam bergumam pelan bahwa sang pengatur sejati tidak tinggal di istana, tidak pula di kantor kementerian. Mereka tinggal di ruang-ruang sunyi, di mana cahaya tak pernah berani masuk. Dan dari sana satu bisikan kecil bisa mengubah harga undang-undang dan nyawa. Maka berputarlah roda pemerintahan tanpa arah, dipandu suara-suara yang tak mau diperkenalkan. Rakyat terus menatap ke kursi-kursi kekuasaan, padahal kursi itu kosong, yang duduk di atasnya hanyalah bayangan dari mereka yang tak pernah muncul di panggung. Di cermin pagi terdapat garis yang tak pernah kulihat, seperti tahun-tahun lama yang diam-diam menetap. Aku meraba wajahku sendiri dan tertawa getir. Betapa cepat hidup mencuri tanpa terasa mengiris. Ada kursi kosong di masa lalu yang tak pernah kuisi. Ada kata-kata yang kubiarkan jatuh tanpa dipungut. Kini aku hanya duduk menatap waktu yang berdiri, seolah ia menungguku mengerti sesuatu yang lembut. Diamnya usia tua membawa cerita yang tak selesai, tentang harapan yang sempat gugur di tengah jalan. Namun dalam diam itulah aku belajar berdamai dengan semua kehilangan yang tak bisa ku kembalikan. Senja hari ini temaram seperti sebuah pengakuan bahwa aku pernah takut.
pada hari yang akan tiba. Tapi semakin senyap dunia, dalam kepasrahan, semakin jelas bahwa hidup hanyalah singgah sebentar saja. Diamnya usia tua tak lagi membuatku gentar. Ia adalah rumah bagi hati yang akhirnya tenang. Jika malam membawaku pulang, nanti tanpa suara, biarkan aku pergi dengan jiwa yang telah lapang. Aku berdiri di tengah niat, tak melangkah, tak berpaling. Bukan karena tak berani, hanya belum tahu harus kemana. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi rasanya tidak benar-benar maju. Aku hidup di antara pilihan yang sama-sama melelahkan. Aku tidak pergi, tidak juga tinggal, terjebak di waktu yang menggantung. Jika ini disebut ragu, biarlah aku sedang menimbang hidupku. Ada pintu yang setengah terbuka, ada rumah yang tak lagi utuh. Aku menyentuh masa lalu sebentar, lalu menari tangan perlahan. Tak semua keputusan harus cepat, tak semua langkah harus berani. Kadang bertahan di tempat yang sama adalah bentuk paling jujur dari hidup. Jika aku diam di persimpangan, itu bukan takut. Aku hanya ingin tepat.
Salju jatuh seperti bahasa lain, tak kupahami tapi dinginnya tepat. Wajahku terpantul di kaca toko, seorang asing yang menghafal namaku. Aku menulis surat pada masa kecil dan tak pernah sampai. Alamatku terlalu sering berubah, seperti keyakinanku. Aku berjalan di kota asing, membawa Indonesia di dadaku, tapi dadaku juga terasa asing saat terlalu lama sendiri. Di kafe jam berdetak seperti pengadilan, mengadili semua keputusan. Kopi menjadi hitam yang setia, tak pernah bertanya kenapa. Mungkin rumah bukan tempat, melainkan luka yang dikenali. Dan pulang bukan perjalanan, tapi keberanian tinggal. Aku berjalan di kota asing, dan asing juga di dalam. Di antara dua kesepian, aku belajar menyebut aku. Setelah semua kata diucapkan, tidak ada lagi yang tersisa. Mulut diam, dada masih berisik, tapi tidak sekeras tadi. Kebenaran sudah dibuka, kemarahan sudah jatuh. Tidak ada yang perlu dibelah, tidak ada yang perlu dituduh. Jika ini akhir percakapan, biarlah sunyi berbicara. Aku tidak meminta damai, hanya ruang tanpa suara. Oh, 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 oh. Aku duduk di sisa malam,
dengan tubuh yang utuh. Luka tidak menghilang, tapi tidak lagi mengejar. Mungkin sembuh bukan hilang, mungkin hanya berhenti melawan. Setelah semua dikatakan, aku masih di sini, tidak menang, tidak kalah, hanya bernapas lagi. Di ruang rapat tanpa kursi, bayangan saling menunjuk bayangan. Keputusan lahir tanpa saksi, dan rakyat dijadikan catatan kaki. Tangan bersih memakai sarung tangan, agar noda terlihat sopan. Suara dibungkus pita kata, lalu dijual sebagai kepedulian. Mulut berkata demi bersama, sementara punggung saling berhadapan. Ini rapat para bayangan yang memimpin tanpa wajah. Kita diajak percaya pada sesuatu yang tak pernah hadir. Jika kebenaran dimatikan lampunya, kebohongan belajar bersinar. Ini rapat para bayangan, mengatur hidup dari balik tirai. Kami berdiri di luar gedung, menunggu giliran jadi.